Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arnanda Aji Saputra. Baik rekan-rekan SCI Indosakti yang menempuh mata kuliah etika bisnis, perkenankanlah saya untuk membahas kali ini tentang organisasi bisnis yang baik dan rasional. Di dalam etika bisnis itu mengacu kepada bagaimana organisasi bisnis yang baik adalah organisasi bisnis yang mengedepankan etika dan moral, sedangkan organisasi bisnis yang rasional adalah organisasi bisnis yang profesional. Bagaimana kita menyeimbangkan keduanya, yaitu membangun organisasi bisnis yang beretika, bermoral, namun juga profesional. Ada satu ungkapan dari Agus Arianto di dalam bukunya Etika Bisnis tahun 2019, di mana sang penulis menyatakan di dalam introduction-nya, yaitu organisasi bisnis bertahan lama itu bukanlah dibentuk oleh suatu manajemen yang hebat, tidak pula dibentuk oleh SDM yang hebat, tidak pula dibentuk oleh sistem yang rapi, yang terorganisir, melainkan organisasi yang bertahan lama adalah dibentuk oleh suatu nilai-nilai yang mendalam. Jadi marilah kita bedah kata-kata ini. Ini adalah kata-kata introduction di dalam bukunya yang tertulis di dalam bab organisasi bisnis yang baik dan rasional. Baik, kita akan memulai dengan penerapan value dalam perusahaan, ya. Bagaimana kita menerapkan value di dalam perusahaan atau nilai-nilai di dalam perusahaan. Yang pertama, value atau nilai-nilai itu didasarkan atas kepercayaan dan nilai-nilai itu sendiri. Jadi kepercayaan ini adalah suatu keyakinan yang mendalam tentang berbagai hal, baik itu hal yang nampak maupun hal yang abstrak. Seperti contohnya kepercayaan adalah kita menganut suatu agama yang itu juga diakui di dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kepercayaan ini atau agama ini tentu memiliki sebuah nilai-nilai dan keyakinan tentang perilaku baik dan buruk, tentang konsekuensi dari segala tindakan, yang semuanya itu tentu diawasi oleh suatu zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan yang Maha Melihat serta Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di mana keyakinan atau kepercayaan ini menanamkan nilai-nilai di dalam diri manusia, nilai-nilai baik yang tercermin dalam suatu sikap dan tindakan. Maka di dalam Islam nilai-nilai itu dikatakan sebagai adab, dan pengejawantahannya atau perilakunya dikatakan sebagai akhlak. Bagaimana nilai-nilai yang tertuang adalah bagaimana membangun bisnis yang jujur, bagaimana membangun bisnis yang adil, bagaimana membangun bisnis yang dapat memberikan kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Nilai-nilai dan kepercayaan ini, atau kalau kita urutkan adalah kepercayaan terlebih dahulu yang melahirkan nilai-nilai ini, dapat mewujudkan, ya, tata cara berpikir yang baik, tata cara berpikir yang dapat diterima oleh kalangan manusia atau hak asasi manusia. Orang-orang yang mendukung hak asasi manusia sering mengatakan humanis, ya. Kemudian juga nilai-nilai itu juga mencerminkan berperilaku yang baik, yang sopan, yang etis. Tanpa adanya keyakinan dan nilai-nilai ini, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang, berperilaku sesuai dengan kehendaknya, hanya berdasarkan naluri saja, ya. Tetapi manusia yang diberikan akal tentu akan dapat menilai perilaku itu baik atau tidak, bukan hanya berdasarkan naluri, akan tetapi juga berdasarkan kemanusiaan. Kemudian adalah bertindak. Apa perbedaan perilaku dengan bertindak?
Kalau berperilaku ini adalah yang abstrak maupun yang tidak abstrak, gitu ya. Mohon maaf, kalau terbalik, kalau berperilaku ini yang nampak, ya, yang nampak. Seperti contohnya adalah berbicara, ya, lalu kemudian makan, minum, lalu kemudian juga berjalan, duduk, ya, ini berperilaku. Adapun bertindak adalah abstrak maupun yang nampak. Yang abstrak bagaimana? Ya, bertindak memutuskan suatu kebijakan. Nah, ini abstrak. Lalu kemudian bertindak adil, ya, ini suatu tindakan. Ya. Lalu kemudian yang nampak apa? Bertindak secara sopan, secara etis, ya, yang diterima oleh pimpinan, ya, secara vertikal ke bawah adalah anak buahnya, atau horizontal sesama teman, ya, di dalam organisasi bisnis. Kemudian berpikir, berperilaku dan bertindak ini menanamkan, ya, sebuah perilaku sehari-hari terhadap insan organisasi, ya, terhadap insan organisasi. Ya, mohon maaf, ini ada suatu gambar yang tidak perlu dikontroversi, ya. Saya hanya menemukan gambar saja. Tatkala ada kontroversi keyakinan dan lain-lain, saya tidak bermaksud macam-macam, gitu ya. Karena di sini ada mata satu dan sebagainya, tidak. Saya juga bukan orang Illuminati, saya juga bukan orang yang pro dengan Illuminati, hanya saja ini saya izin, ya, minta izin untuk mengunduh gambar. Kalau apabila yang bersangkutan yang membuat gambar ini tidak berkenan, silahkan untuk komen di kolom komentar. Nanti insya Allah gambarnya akan saya ganti, gitu ya. Atau mungkin apabila ada yang kurang berkenan, gitu ya, dengan gambar ini, ya saya mohon maaf aja. Saya ganti gambar apabila yang menggambar ini tidak berkenan untuk saya ambil. Saya mohon izin. Oke, jadi berpikir, berperilaku dan bertindak ini akan mempengaruhi insan organisasi, ya. Di dalam tiap insan organisasi itu tentu ada pola perilaku tersendiri, ya, bertindak tersendiri yang didasarkan atas kepercayaan dan nilai-nilai itu sendiri. Di dalam suatu organisasi, insan organisasi ini tentu akan berganti generasi. Diharapkan tujuan jangka panjang itu tidak hanya cukup satu generasi saja, akan tetapi diharapkan ganti generasi. Nah, tatkala kepercayaan dan nilai-nilai yang tercermin dalam sikap berpikir, berperilaku, bertindak ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan, pasti generasi selanjutnya akan pudar, ya. Maka menanamkan kepercayaan dan nilai-nilai dan memberikan contoh kepada generasi berikutnya, yaitu mungkin kalau di dalam organisasi pada saat rekrutmen, gitu, selesai rekrutmen, seleksi, kemudian setelah seleksi diketemukanlah karyawan-karyawan baru, gitu ya. Ini akan ada pelatihan pengembangan awal, gitu ya, tahap awal, dan ini indoktrinasi. Artinya apa? Artinya kepercayaan dan nilai-nilai itu ditanamkan kepada mereka, kepercayaan dan nilai-nilai tentang perusahaan itu ditanamkan kepada mereka, memberikan contoh, ya, di lingkungan kerja itu berpikir, berperilaku dan bertindak sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai ini, sebagaimana insan organisasi senior yang sudah paham tentang kepercayaan dan nilai-nilai ini. Kemudian inilah cara penanaman, ya, ke generasi selanjutnya, sehingga generasi ini dapat menurunkan ke generasi selanjutnya. Apabila kepercayaan dan nilai-nilai ini juga tidak ditanamkan kepada mereka, khawatirnya organisasi itu tidak memiliki arah pijakan yang baik terhadap kepercayaan dan nilai-nilai. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana tatkala kepercayaan dan nilai-nilai itu tidak ditanamkan, ya. Lalu kemudian kita juga akan memahami tentang peran budaya kerja. Budaya kerja ini lahir dari mana dan perannya apa? Nah, ini yang tadi saya bilang, apabila nilai-nilai dan keyakinan itu tidak ditanamkan dengan baik akan berakibat fatal, ya. Oke, kepercayaan dan nilai-nilai yang tadi berhubungan dengan sikap, berpikir, bertindak dan perilaku tadi itu ditanamkan kepada insan organisasi dan itu diberikan atau ditanamkan juga kepada generasi demi generasi, sehingga ini menjadi sebuah budaya organisasi yang melahirkan budaya kerja.
Di organisasi bagaimana? Contoh misalkan sebelum kegiatan kerja berdoa dahulu. Ada juga di beberapa organisasi gitu ya, yang memiliki nilai-nilai dan kepercayaan tertentu, itu sebelum bekerja itu melakukan yoga terlebih dahulu. Ada yang seperti itu. Sebelum bekerja gitu ya, ada yang berdoa bersama. Tatkala juga yang itu kepercayaan dan nilai-nilai yang didasarkan atas syariat Islam contohnya. Jadi bagaimana pada saat azan zuhur dan asar katakanlah itu adalah sholat tepat waktu. Itu dengan azan langsung close semua pekerjaan yang beragama Islam menuju masjid atau mushola ya untuk melaksanakan sholat. Lalu kemudian setelah selesai kembali lagi bekerja. Tentunya ada jarak, shift-shiftan mungkin kalau memang itu tidak bisa ditinggal seluruhnya. Dan apalagi tatkala ada pandemik begini juga masjid atau mushola tidak cukup untuk menampung seluruh jamaah ya. Karena jamaah diberi jarak ya, mungkin jarak 1 meter ya, atau 1,5 meter gitu ya. Itu softnya karena mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu perlu yang namanya jaga jarak ini, physical distancing ini, sehingga tidak mungkin bersama-sama di dalam satu mushola atau satu masjid kalau karyawannya banyak. Ini namanya budaya kerja gitu ya. Lalu kemudian budaya kerja ini berpengaruh ya, atau mempengaruhi ya. Budaya kerja ini mempengaruhi pembentukan visi dan misi. Apa saja visi dan misi guna mendukung organisasi yang profesional namun beretika ini? Yang pertama, visi misi itu bersifat menyatukan cara berpikir dan perilaku. Bagaimana antar karyawan, pimpinan dan karyawan, antar pimpinan gitu ya, itu memiliki cita-cita yang sama, memiliki misi yang sama, memiliki gerak yang sama. Walaupun berbeda pendapat itu adalah hal yang lumrah, tetapi satu tujuan. Ya, satu tujuan. Contohnya tatkala kita naik kapal ya, naik bahtera. Mungkin berbeda pendapat bagaimana cara untuk mengatasi cuaca yang buruk gitu ya. Apakah harus berhenti di pulau ini ataukah mungkin melaju tetapi menghindari badai gitu ya. Nah, perbedaan pendapat itu tentu harus dimusyawarahkan agar semuanya selamat. Tapi tentu tujuannya sama. Kalau tujuannya berbeda, ya itu berbahaya lagi. Gitu ya. Mending pindah bahtera kan gitu. Yang penting tujuannya sama, perbedaan pendapat itu bisa dikomunikasikan sehingga dapat bahtera ini atau organisasi ini dapat terwujud visi-misinya. Berikutnya adalah memudahkan gerak insan organisasi. Visi misi itu jangan mempersulit karyawan. Visi misi itu jangan mempersulit para pimpinan. Visi misi itu tidaklah mempersulit seluruh pihak yang terkait, tetapi memudahkan gerak insan organisasi untuk mewujudkannya. Tentu visi misi yang mudah itu bukan berarti yang tidak profesional. Visi misi itu harus ke depan, akan tetapi melahirkan SOP dan instruksi kerja yang mudah. Kemudian adalah meningkatkan kerjasama. Visi dan misi ini perlu untuk dibentuk guna meningkatkan kerjasama antar pimpinan, kerjasama antar karyawan, kerjasama antar pimpinan dan karyawan, kerjasama dengan pihak-pihak stakeholder. Ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan impian bersama, bukan saja impian, tapi cita-cita. Di mata kuliah yang lain saya terangkan berbeda antara impian dan cita-cita. Tatkala impian adalah bayangan tanpa strategi dan juga tanpa tindakan. Tapi kalau cita-cita adalah harus berdasarkan strategi dan tindakan. Bagaimana kita bercita-cita ya ingin memperluas lapangan kerja atau memperluas jaringan kerja, tentu tidak hanya ucapan mulut di dalam rapat saja tidak, akan tetapi bagaimana langkah strategisnya, bagaimana kita membentuk organisasi yang baik, lalu bagaimana sikap kita atau tindakan kita mewujudkan harapan itu tentu sudah ada planning-planningnya. Bahkan di lembar kerja itu sudah tentu banyak sekali ya, jadwal tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana, itu sudah dirancang dengan baik. Berikutnya visi misi itu juga memperkuat ketahanan organisasi. Ini penting.
visi misi yang baik adalah yang dapat memperkuat ketahanan organisasi dari apa? Yang pertama adalah dari serangan. Serangan apa? Serangan rivalnya. Ya. Tanda kutip rival ini jangan dianggap perang senjata, tidak. Kalau di dalam bisnis kita tentu memiliki rival, yang memiliki pesaing, ya. Dalam artian kita bersaing yang sehat, ya. Tapi tatkala persaingan ini tidak dibarengi dengan visi misi yang kuat, maka organisasi bisnis ini akan terombang-ambing. Kemana arah gerak kita? Apalagi tatkala ada musibah seperti ini, musibah pandemik seperti ini, banyak bisnis yang kolaps, banyak bisnis yang para insan organisasinya itu sudah ibaratnya sudah di dalam titik yang defense, ya, bertahan kuat gitu ya. Karena sekarang yang untuk offense ini agak susah, ya. Kebanyakan defense, khususnya pariwisata gitu ya. Khususnya pariwisata. Maka tatkala tidak dilandasi visi dan misi yang kuat, maka patah arang gitu ya. Waduh, kondisi Covid seperti ini, PSBB, belum karantina wilayah, apalagi negara-negara yang lockdown. Tatkala sudah di lockdown gitu ya. Ya, lalu kemudian patah arang, ya sudahlah, bubarin aja organisasi ini. Nah, ini berarti kurang mendukung visi misi yang baik, ya. Berikutnya, budaya kerja ini sangat berpengaruh kepada sosok seorang pemimpin, leader. Nah, leader ini sangat penting sekali untuk menggiring organisasi ke arah yang diinginkan. Tatkala pemimpin ini juga tidak memahami tentang budaya kerja, maka pemimpin ini pun juga akan menyebabkan anak buah itu seenaknya sendiri, gitu ya. Yang pertama, pemimpin harus menentukan strategi. Strategi apa? Strategi untuk mencapai visi dan misi, ya, berdasarkan budaya kerja yang ada. Ya, budaya kerja dari mana? Berdasarkan kepercayaan dan nilai-nilai yang telah dibentuk dari awal organisasi itu dibangun sampai dengan kini, ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya. Itu berdasarkan dari pembentukan awal kepercayaan dan nilai-nilai itu. Kemudian pemimpin juga harus menjadi image, harus menjadi teladan, menjadi sosok yang perlu dicontoh. Kalau kita melihat Rasulullah SAW menjadi the leader, ya, itu adalah merujuk kepada beliau. Beliau adalah manusia yang sempurna. Tatkala melakukan sedikit saja kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya langsung beliau ralat, dan itu menjadi sebuah contoh, ya. Mulai dari tata cara beribadah, itu juga bagaimana tatkala 4 rakaat kemudian beliau lupa, namanya manusia lupa, ditegur. Begitu ditegur, apakah sholat yang duhur ini, ya, apakah sholat duhur atau asar ini sudah berubah rakaatnya? Tidak, ada Rasulullah. Nah, kenapa engkau nambah 1 lagi? Saya lupa. Lalu kemudian diberikan petunjuk tatkala lupa sujud syahwi. Maka dari itu ada penerapan, dan ini dicontoh oleh seluruh umat beliau, ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, makan dengan duduk, makan dan minum dengan tangan kanan, dan sampai bersiwak dan sebagainya. Itu menjadi teladan. Di organisasi juga begitu. Pimpinan itu menjadi sorotan, ya, menjadi sorotan. Bagaimana pemimpin ini duduk, duduknya seperti bagaimana pemimpin ini berperilaku dan berpakaian, bagaimana pemimpin itu berkomunikasi. Tatkala pemimpin itu tidak bisa menjadi teladan, maka anak buahnya bilang, pemimpin saya aja tidak bisa menjadi teladan, ngapain saya juga harus baik-baik amat, gitu kan. Akhirnya contoh aja pemimpinnya korupsi, akhirnya anak buahnya, pemimpin saya korupsi kok. Nah, saya korupsi juga didukung, mungkin gitu kan. Ya mungkin dihukum di depannya, tapi di belakangnya, disokok aja pemimpinnya. Siapa tahu bisa kerjasama gitu ya. Nah, ini yang susah. Kalau memang budaya korupsi ini hendaknya mau dihilangkan, maka pemimpin lebih dulu jangan minimal bertindak tegas terhadap orang-orang di sekitarnya yang korupsi. Yang maksimumnya ya seperti Umar bin Khattab, ya, atau mungkin Ibnu Umar, begitu menyalakan lilin, gitu kan, beliau masih ada tugas kenegaraan. Kemudian beliau menuliskan hukum-hukum, undang-undang, kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Ya, pada saat itu, lalu kemudian ada tamu. Begitu ada tamu, ditiup lilenya, diganti lilenya beliau. Kaget tamunya ini, loh ada apa? Ini minyak dari negara. Kalau ini minyak saya pribadi.
kamu bertamu bukan untuk urusan negara, tapi bertamu adalah untuk urusan pribadi. Ya sudah, saya ganti dirinya pribadi. Lah ini hal-hal yang kecil seperti ini menjadikan anak buah, wah ini memang kalau saya korupsi dikit aja kalah dicambuk bener ini, atau dipotong tangan kalau lebih dari 1 dinar kan gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah motivator. Pemimpin harus menjadi motivator, penyemangat, ya, penyemangat. Jangan tatkala misalkan anak buahnya loyo dimarahi habis-habisan, kamu ini nggak bisa kerja, loyo gitu ya. Anak buah malah nggak semangat. Akhirnya apa yang terjadi? Etika-etika yang seperti ini justru yang menjadikan organisasi ini lepas nilai-nilainya. Pemimpin saya kok seperti ini, nggak etis. Seperti contohnya ada perusahaan yang kemarin sempat trending Twitter juga. Gara-gara perusahaan itu sudah masa pandemik disuruh bekerja, tidak ada pula cuti, hamil pun juga dipersusah cutinya. Nah, ini bukan malah memotivasi, tapi malah mengendorkan semangat kerja karyawan. Yang berikutnya adalah membentuk kualitas SDM yang beretika. Ya. Bagaimana membentuk kualitas sumber daya manusia yang memiliki etika yang unggul? Yang pertama adalah SDM itu perlu memiliki keahlian. Perlu. Yang berikutnya adalah memiliki kemampuan. Keahlian belum tentu dia mampu. Ahli di bidang IT katakanlah, tetapi IT-nya dilihat dulu gitu ya. Tatkala dia adalah seorang ahli jaringan, diminta kemudian membuat program di luar jaringan, program akuntansi katakanlah, ya nggak paham, nggak mampu gitu ya. Maka keahlian ini harus disesuaikan dengan kemampuan. Tatkala misalkan dia seorang akuntan, kemampuannya juga berdasarkan bidang akuntansi, tidak kemampuan di bidang untuk membuat kebijakan-kebijakan di luar itu, gitu ya. Atau pekerjaan-pekerjaan di luar itu. Berikutnya adalah kualitas SDM. Keahlian yang sesuai dengan kemampuan akan mencetak kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia. Ya. Nah, kualitas sumber daya manusia itu sangat penting untuk keunggulan kompetitif, ya, untuk persaingan antar bisnis. Jadi biasanya tatkala suatu perusahaan ini mendapatkan karyawan yang ahli dan mampu, ini merupakan anak emas bagi perusahaan itu. Tentu di sini nilai-nilainya banyak, ada prestasi, ada nilai kerja, dan selain sebagainya yang dapat menggambarkan kualitas dia. Termasuk juga tata cara komunikasi, itu juga bisa melihat bagaimana SDM itu berkualitas atau tidak. Dan ini dapat dapat sebagai bahan keunggulan kompetitif, ya, sebagai bahan bagaimana perusahaan itu mampu menang di dalam persaingan mereka. Di mana keunggulan kompetitif ini memunculkan sebuah perubahan, ya, perubahan di mana perubahan ini menyebabkan sebuah organisasi itu mampu bertahan, ya, atau mampu berkembang. Kalau organisasi itu mampu bertahan, minimal bertahan, ya, itu yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, minimal bertahan. Tetapi bagaimana kalau kualitas SDM-nya rendah, artinya keahlian dan kemampuan tidak sinkron, atau bahkan tidak memiliki keahlian atau kemampuan. Nah, ini kalau kita bahas UMKM ini, kasihannya di sini. Kadang lapangan UMKM dibuka, ya kan, karena UMKM ini kan masih skala kecil gitu ya. Biasanya karyawannya adalah orang-orang yang memang membutuhkan kerja gitu. Kalau orang-orang profesional gitu ya, lulusan perguruan tinggi ternama, biasanya daftarnya ke perusahaan besar. Nah, UMKM yang kesusahan untuk mencari karyawan ini biasanya seleksinya juga asal-asalan. Biasanya, tetapi tergantung nanti pelatihan pengembangannya, tergantung pendekatan pimpinan kepada anak buah, tergantung pula nilai-nilai, ya, dan keyakinan yang ditanamkan itu tadi. Tapi tatkala nilai-nilai dan keyakinan sudah tidak ditanamkan, pimpinannya juga sudah bukan menjadi sosok yang perlu dicontoh, maka ini biasanya asal-asalan gitu ya. Ibaratnya yang penting ada order, pesanan selesai sudah. Tapi tatkala tidak ada order, ya bubar akhirnya. Banyak turnovernya tinggi ya, banyak keluar masuk karyawan.
Tapi tatkala keahlian itu sesuai dengan kemampuan, visi misi jelas, nilai dan keyakinan itu ditanamkan dengan baik, kualitas SDM tinggi, maka minimum lah perusahaan itu bertahan di era pandemik seperti ini bertahan. Bagaimana caranya agar kita tetap bertahan, karyawan tidak lepas, gitu ya. Karyawan tetap juga mendapatkan kesejahteraan, itu penting. Memikirkan kesejahteraan karyawan di masa pandemi itu penting. Profit ya dipikirkan, tapi hendaknya tatkala kita tidak memikirkan jangka panjang, tentu akan susah organisasi ke depannya. Kita yakin badai ini pasti berlalu, COVID ini pasti berlalu. Ada teori yang menyatakan COVID ini terus sampai akhir zaman itu. Ya enggak lah. Kalau toh COVID ini terus sampai akhir zaman, nanti kan pasti ada penyelesaiannya. Satu, ada vaksin yang bisa dikembangkan. Yang kedua, tubuh imunitas manusia udah kuat. Dan selamanya manusia ini terkena wabah, lalu kemudian sampai dunia kiamat gitu ya. Ya ini berlebihan, ini bisa menjadikan motivasi mereka-mereka yang khususnya mencari penghasilan ini drop down gitu ya. Ini bisa berbahaya. Saya salut dengan dokter-dokter di Indonesia, dia menyatakan badai ini pasti berlalu, ya, wabah ini pasti berakhir. Tolonglah kami dengan diam di rumah sebentar saja, atau kalau tidak begitu hiduplah new normal, ya, dengan cara protokol kesehatan yang ketat. Ya. Kalau di luar negeri ada juga yang mengatakan wah ini sampai akhir zaman itu COVID menempel pada kita dan sebagainya. Itu hendaknya kita berpikir rasional juga, ya. Nah, tatkala keahlian sesuai dengan kemampuan, kualitas SDM, nilai-nilai dan budaya ini sudah betul-betul ditanamkan dengan baik, maka muncullah organisasi yang berkembang, perusahaan bisnis yang berkembang. Tentu perkembangan bisnis, perkembangan organisasi itu kembali meningkatkan kemampuan dan keahlian insan organisasi itu sendiri. Jadi ada perputaran di sini. Kalau tidak berkembang, ya maka keahlian dan kemampuan itu aja. Seperti robot, ya. Kalau tidak diubah kodenya, tidak berkembang dia. Maka kalau organisasi di sini adalah insan-insan manusia, tanpa dirubah kode pun, tatkala dia sudah bergerak, memiliki visi dan misi yang unggul, gitu ya, nilai-nilai yang kuat, maka pemimpin yang bisa diandalkan, maka insya Allah organisasi itu berkembang, yang mempengaruhi pula peningkatan keahlian dan kemampuan. Oke, kita next. Ya. Membentuk kualitas SDM yang beretika itu yang pertama adalah memiliki keterampilan dan pemecahan masalah berdasarkan prinsip efisiensi, ya, produktivitas, mutu, dan peduli lingkungan. Kata-kata mutu dan peduli lingkungan itu sangat penting di era saat ini, di mana lingkungan itu betul-betul menjadi sorotan. Setelah lockdown, negara-negara yang terkena pandemi itu lockdown, lingkungan kembali asri, bersih, indah, ya. Ya, diharapkan nanti tatkala badai wabah ini berlalu, tetap lingkungan itu dapat diperhatikan lebih serius lagi. Berikutnya adalah keterampilan dan sikap komunikasi horizontal dan vertikal. Ya, jadi keterampilan dan sikap komunikasi yang baik antar sesama karyawan, antar pimpinan dan karyawan, atau karyawan dan pimpinan. Lalu kemudian keterampilan dan sikap pengendalian emosi diri. Jadi yang paling penting nilai-nilai dan keyakinan, ya, yang membentuk kualitas SDM yang profesional dan beretika itu adalah memiliki keterampilan dan sikap mengendalikan emosi. Karena mengendalikan emosi itu butuh keterampilan tersendiri. Tidak banyak orang yang mampu untuk mengendalikan emosi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, beliau menyatakan orang yang hebat, ya, orang yang kuat, atau istilah kita orang yang profesional, bukanlah orang yang pandai gulat. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai gulat. Orang yang profesional bukanlah orang yang pandai gulat, tapi orang yang kuat atau orang yang profesional adalah orang yang mampu menahan amarahnya, artinya mampu mengendalikan emosinya. Manusia tanpa emosi buruk, ya. Manusia tanpa emosi buruk. Dia dihina, dia dibully, dia
ditelanjangi habis-habisan identitasnya, kemudian digunakan kepada suatu hal yang tidak diinginkan, dia diam saja tanpa emosi, ini juga buruk ya. Keluarganya dicaci maki, istrinya juga dicaci maki, atau mungkin ya apalah ya. Dia diam saja, tidak ada memiliki rasa cemburu, itu juga buruk. Perusahaannya dijelek-jelekkan, logonya dicuri, motonya diklaim gitu ya, diam saja, itu juga akan merusak tatanan organisasi. Emosi perlu, marah juga perlu, tetapi pada tempatnya, dikendalikan, tidak lepas gitu saja. Dikit-dikit marah ya. Istilah kita baper ya, baper, dibawa-bawa perasaan. Nah, itu juga. Jadi kita berada di tengah-tengah antara kita memiliki sikap marah yang baik tatkala memang diperlukan, dan kita memiliki pengendalian emosi yang baik. Jadi tidak ekstrim kanan, juga ekstrim kiri. Kemudian sikap mau belajar secara berkelanjutan. Nah, kita manusia perlu belajar karena ilmu itu berkembang, pengetahuan itu berkembang. Ya, kenapa kok pengetahuan itu berkembang? Ada banyak hal yang tidak diketahui manusia. Ilmu itu bagaikan celupan jari di air laut. Ya, air laut itu sangat luas sekali. Tatkala kita celupkan jari itu menetes, itulah ilmu kita. Masih banyak yang belum kita ketahui. Maka ilmu itu perlu kita pelajari mulai dari kita lahir, ya. Lahir belajar menangis dulu, ya. Kemudian belajar menetek, lanjut belajar membaca, lanjut belajar ilmu pengetahuan, sampai kemudian meninggal. Meninggal ya sudah, tidak bisa belajar lagi gitu ya. Kemudian sikap pengembangan diri untuk mendukung kompetensi pekerjaan. Kita perlu mengembangkan diri kita. Tatkala kita bekerja, kita tidak memiliki kompetensi yang diupdate, maka akan susah. Contohnya misalkan di bidang pendidikan, kita terbiasa tatap muka offline, tidak bikin video seperti ini, tidak bikin bahan ajar secara online. Ya, tapi tatkala ada pandemik seperti ini, otomatis kita harus belajar mengembangkan potensi bagaimana cara mengajar mahasiswa secara online. Ini memiliki kompetensi tersendiri. Tatkala tidak memiliki kompetensi dan tidak belajar tentang ini, maka yang ada hanya mengeluh. Begitu juga para mahasiswa. Bagaimana tatkala belajar secara offline? Aduh, belajarnya pakai WA. Tatkala belajar pakai Zoom, ngeluh lagi. Zoom kuotanya ini besar. Lalu kemudian pakai WA, ngeluh lagi. Bapak saya sudah kadung langganan WiFi, ternyata hanya pakai WA, belajar hanya sambil rebahan. Ya, apakah itu medianya? WA, pakai Zoom, pakai Google Meet, atau pakai apalah ya. Ini bukan endorse ya, tapi saya sebutkan ini memang fakta di lapangan seperti itu. Atau pakai apa media-media yang lain, tidak ada masalah tatkala kita memang belajar dan siap untuk pengembangan diri, untuk mengejar kompetensi pekerjaan itu tadi. Maka dari itu tatkala mahasiswa ya dalam kondisi seperti ini, yang pertama sabar, yang kedua tetap belajar, yang ketiga tingkatkan kompetensi diri, ya. Kurangi mengeluh, karena banyak di trending Twitter itu biasanya mahasiswa ini muncul, gitu ya, mahasiswa ini muncul belajarnya ya universitas ini, gitu ya, itu selalu trending topik. Ini belajarnya menggunakan ini, menggunakan itu, gitu ya, karena memang kondisi seperti ini akan susah. Ya, alhamdulillah Indosakti enggak ya. Oke, ya inilah hidupnya. Kritik saran perlu, tetapi kalau mengeluh terus-terusan ya jangan. Berikutnya adalah keterampilan dan sikap mencari cara baru dan optimalisasi pelayanan mutu pelanggan. Nah, mutu pelanggan itu perlu untuk diperhatikan. Bagaimana cara-cara baru agar pelanggan itu tidak bosan. Sifat dasar manusia itu gampang bosan. Kalau saudara membuat suatu produk atau membuat suatu pelayanan, itu aja selama 5 tahun, pasti pelanggan akan lari. Maka dari itu bagaimana? Ubah pelayanannya, ubah produknya. HP saja, HP merek apalah gitu kan. Muncul lagi, muncul ini, muncul itu. Pun juga ada ditambah A, B, C, ada juga ditambah S ya. Ini apa ini? Ada small-nya atau apa gitu ya. Jadi tipenya sama, hanya ditambah aja. Ya, mungkin G55P6 gitu ya.
yang selanjutnya adalah G55P10. Nah, tetap anunya G55 gitu ya. Nah, ini adalah untuk mutu, kualitas mutu pelanggan. Itu dibutuhkan apa namanya nilai-nilai yang tadi juga penting sekali. Kemudian keterampilan dan sikap saling memperkuat antar karyawan dalam meningkatkan mutu produk dan pelayanan kepada pelanggan. Karena menciptakan mutu ini tidak bisa sendiri-sendiri, sekehendak hati saya ya, tidak. Tetapi kita komunikasikan, kita tanamkan nilai-nilai itu, kemudian kita terapkan di dalam pelayanan dan juga produk yang dicetak. Ya seperti contohnya Apple gitu kan, perusahaan ini sudah sangat luar biasa. Bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan, ya kan? Bagaimana lambang apel yang digigit itu menjadi suatu brand image. Itu tidak mudah untuk menanamkan nilai-nilai kepada karyawannya, gitu ya. Ya, mohon maaf sekali lagi bukan endorse saya ya, tapi ini hanya contoh kepada mahasiswa bagaimana mengembangkan perusahaan yang profesional. Berikutnya peran manajer dalam meningkatkan mutu pelayanan etis. Manajer ini juga harus memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tetapi manajer ini tidak bisa langsung memberikan pelayanan. Maka bagaimana manajer ini melayani pelanggan secara etis, profesional? Melayani tetapi tidak langsung. Yang pertama adalah manajer itu harus memahami strategi pelayanan. Strategi pelayanan kepada pelanggan yang dilakukan oleh manajer tidak bisa langsung kepada pelanggan. Contoh misalkan manajer turun gunung, ya, kemudian melayani seperti SPG misalkan, oh silakan Bapak, silakan Ibu, ini di toko kami, ya tidak. Tetapi manajer itu berbuat baik kepada para karyawannya. Ya, ini strategi yang perlu diterapkan sehari-hari. Ya kalau kadang-kadang boleh lah manajer turun gunung itu kadang-kadang, tetapi kalau setiap hari dalam setiap tahun ya, dalam setiap aktivitas itu namanya bukan manajer perannya. Ya memang namanya dia adalah sales kan gitu. Tetapi di sini manajer itu melayani pelanggan dengan cara tidak langsung menerapkan strategi layanan, yaitu berbuat baik kepada para karyawannya sesuai dengan otoritas dia ya. Lalu kemudian tatkala berbuat baik kepada karyawan ini dengan cara apa? Memberikan kompensasi yang etis. Kompensasi yang etis itu bagaimana? Kompensasi yang adil, sesuai dengan kemampuannya, keahliannya, ya, sesuai dengan penilaian dia, attitude-nya itu juga perlu dilihat, sikap karyawan itu perlu dilihat. Banyak yang mempertimbangkan begini, karyawan saya kemampuannya biasa-biasa, ya, oke, saya tidak masalah. Tetapi yang saya lihat attitude dia, mau belajar, bersikap sopan dan etis, dan mau berkembang. Ini yang bagus. Daripada dia berkemampuan super di atas rata-rata, multi talenta, bisa apa saja dia, ya mayoritas itu dia bisa kerjakan. Tetapi dia sombong, merasa menyepelekan tugas, nggak mau belajar, nggak mau beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Nah, ini merupakan sesuatu yang lemah sebetulnya. Buat apalah kemampuan, tatkala kemauan itu tidak ada. Kemudian juga berikan penghargaan kepada karyawan ya, sesuai dengan keahliannya atau prestasinya, sesuai dengan prestasi yang diraih. Penghargaan itu bisa abstrak ya, bisa wujud mungkin sertifikat, lencana, lalu kemudian apa namanya hadiah yang tidak berwujud ya, mungkin bisa tunjangan ya, atau mungkin bonus, hibah, ucapan terima kasih, mendatangi rumah karyawan itu, didatangi pimpinan udah senang, apalagi datangi direktur, manajer. Waduh, saya kedatang direktur, rumah saya gubuk seperti ini, malu saya. Direkturnya bilang enggak apa-apa, dulu rumah saya juga gubuk. Sekarang saya jadi manajer karena alhamdulillah Allah sudah menganugerahi saya kebaikan-kebaikan yang luas gitu ya. Perusahaan kita bisa berkembang. Juga terima kasih kepada Anda yang sudah mendukung perusahaan ini untuk maju. Insya Allah Anda sekarang rumahnya gubuk, 10 tahun ke depan rumahnya sudah sejahtera gitu ya, sudah besar seperti ini. Motivasi. Lalu kemudian kompensasi dan penghargaan yang baik itu merupakan wujud tanggung jawab dan pelayanan kepada karyawan, yang mana tatkala karyawan itu diberikan pelayanan yang baik, kompensasi yang baik, penghargaan yang baik, maka dia akan melayani, maka dia akan termotivasi.
termotivasi untuk bekerja dengan giat, bekerja dengan profesional, bekerja dengan etis sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan. Kemudian tatkala motivasinya tergerak, maka mereka mau belajar, mau meningkatkan kompetensi diri, ya kan, mau mengembangkan pengetahuan mereka. Ini berakibat pada meningkatnya mutu SDM di suatu perusahaan bisnis itu, yang mana tatkala sudah peningkatan mutu ini sudah teraih, ya meningkat, ya betul-betul tercapai, maka mereka akan melayani pelanggan itu dengan sangat baik secara otomatis, tanpa disuruh, tanpa diawasi secara ketat. Mereka sudah bagaimana melayani pelanggan dengan baik, karena mereka sadar bahwasanya posisi mereka penting bagi perusahaan. Walaupun saya hanya sales, walaupun saya hanya SPG, walaupun saya hanya kasir, tapi ini adalah penting untuk menghidupi seluruh insan organisasi, yang mana saya berperan penting pula sesuai dengan pekerjaan saya, sesuai dengan posisi saya, ya, di pekerjaan itu. Masing-masing memiliki peran penting. Tidak ada yang tidak penting dalam organisasi. Tatkala manajer menyepelekan satu saja peran karyawan, ya mungkin ini kerasa tidak penting. Yang penting ini, manajer ini mendekati ini terus. Ya, karyawan yang ini, si B ini, ya mungkin si A sama-sama, katakanlah mungkin sama-sama kasir, ya, si A kasir, si B kasir. Tapi begitu sidak manajer, ini karyawan yang jujur, ya, ini karyawan yang profesional, pinter akuntansinya. Oke lah kalau kata-kata jujur, ya kan. Tapi biasanya dilihat, ini prestasinya pinter, ini mampu mengembangkan seperti ini, itu kasir tapi yang ini biasa-biasa aja, tapi jujur tapi biasa-biasa aja. Tapi tidak mendekati hal yang ini, yang B ini, maka ini juga akan terjadi low motivation. Nah, ya memang di dalam prakteknya agak susah, tetapi perlu untuk diketahui juga, gitu ya. Katakanlah tatkala manajer sidak itu melihat informasi-informasi yang masuk, informasi itu apa saja dan sebagainya. Kadang juga manajer perlu turun gunung, tapi kadang-kadang, ya, kalau keseringan nanti bisa dibaca, wah manajer ini selalu turun gunung. Jadi kalau tatkala 1 bulan katakanlah, ya mungkin di antara tengah bulan manajer pasti ke sini berubah sikapnya, gitu ya. Tapi tatkala sudah merubah, manajer sudah sidak, sudah manajer sudah selesai, kembali lagi ke sikap awal. Ini yang kurang pas. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan dikomunikasikan, ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apalah mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.